Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Sahabat muslimah TV Muda yang dirahmati Allah, menjadi muslimah adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membedakan orang laki-laki, orang beriman laki-laki atau orang beriman perempuan. Yang membedakan adalah kualitas iman dan amal solehnya. Yang lebih besar, maka Allah akan memberikan ajran, balasan, pahala, reward yang lebih baik. Disampaikan dalam Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-97, Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sahabat muslimah TV Muda yang dirahmati Allah, laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk mengoptimalkan fungsinya dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama untuk berdakwah, mengajak pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Oleh karena itu, menjadi muslimah yang inspiratif, yang bisa memberikan inspirasi bagi muslimah yang lain untuk berbuat kebaikan adalah sebuah keharusan bagi kita agar hidup kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagai bagian dari dakwah bilhal, dakwah yang kita lakukan dengan berbuat nyata, sehingga apa yang kita lakukan akan memberikan inspirasi, pahala-pahala jariah bagi kita, dan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Di antaranya kita harus mempunyai beberapa kekuatan, sehingga apa yang kita lakukan akan memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Yang pertama, kita harus mempunyai kekuatan akhlak. Dikatakan khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya. Akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang lain, akhlak kepada sesama. Harus kita bangun sedemikian rupa sehingga apa yang kita lakukan, adab yang kita miliki akan menjadi kebaikan bagi orang lain. Tawadhu, sabar, bersahaja, ramah kepada orang lain adalah salah satu atau di antara cerminan akhlak muslimah yang harus kita miliki. Akhlak kepada keluarga, akhlak kepada suami kita. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, wahai para perempuan, berbanyak-banyaklah kalian bersedekah, berbanyak-banyaklah kalian bertaubat, dikarenakan aku lihat kelak di neraka penghuninya adalah kebanyakan wanita. Kemudian salah satu wanita menanyakan kepada Rasulullah SAW, mengapa penghuni neraka kebanyakan adalah wanita? Dijawab oleh Rasulullah SAW, karena kebanyakan para wanita mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Jangan sampai sahabat muslimah TV Muda yang dirahmati Allah, kita menjadi hamba yang kanut. Disampaikan dalam surat Al-Adiyat, innal insana lirabbihi lakanut. Kebanyakan manusia adalah ingkar kepada Tuhannya. Ditafsirkan kanut artinya adalah orang yang tidak bisa bersyukur.
merasa mendapatkan banyak musibah, merasa mendapatkan banyak cobaan. Padahal Allah yang memberikan nikmat jauh lebih banyak dari kekurangan yang ia rasakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa saking banyaknya. Tetapi bagi hamba yang kanut, yang diingat-ingat adalah kekurangannya. Oleh karena itu, berakhlak karimah kepada siapapun, kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada orang lain, adalah menjadi keharusan bagi muslimah agar memberikan inspirasi bagi orang lain. Yang kedua adalah kekuatan ibadah. Ibadah berarti kita harus mengingat dua hal. Karena syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas. Hanya karena Allah semata. Ila limardhatillah. Disampaikan dalam surat Al-An'am ayat yang 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah semata. Sehingga apa yang kita lakukan esensinya hanya mencari keridhaan Allah semata-mata. Yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak boleh mengada-adakan ibadah atau menambah-nambah ibadah, sehingga apa yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang ketiga, kita harus mempunyai kekuatan ilmu. Mencari ilmu, talabul ilmi faridah. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban. Ala kulli muslim wal muslimah. Bagi laki-laki atau bagi setiap muslim atau orang Islam laki-laki ataupun perempuan, kita punya kewajiban yang sama. Ada banyak yang memotivasi kita. Di antaranya dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan. Sahallallahu lahu, kemudahan baginya, tariqan ila jannah. Tariq, jalan menuju surga. Maka ini akan memotivasi kita untuk terus menambah-nambah ilmu kita, karena ilmu Allah tidak akan pernah habis. Kemudian, kekuatan yang berikutnya adalah kekuatan amal. Amal yang kita lakukan sebisa mungkin adalah amal yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ilmu yang kita miliki cukup, maka kita akan bisa melakukan amal sesuai apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Maka ilmu yang sudah kita dapat hendaknya kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi kita harus mengingat bahwa amal yang kita lakukan jangan sampai menjadi amilatun nasibah, hanya amal yang melelahkan, karena banyak cacat yang kita lakukan. Bisa jadi karena motif kita, niat kita yang salah, karena riya atau karena manusia, atau karena hanya ingin mendapatkan pujian sesama manusia, atau karena tuntunan yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, berbanyak-banyaklah berdoa setelah kita melakukan amal dengan membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita memiliki 4 kekuatan ini, insya Allah, apa yang kita lakukan akan bisa menginspirasi orang lain. Karena tingkah laku kita, perbuatan kita dilihat oleh orang lain dan memberikan inspirasi atau membuat mereka termotivasi untuk melakukan hal yang sama, membuat kita melakukan dakwah bilhal, barangkali dengan tanpa kita sadari. Oleh karena itu, semoga Allah menerima semua kebaikan-kebaikan kita menjadi amal soleh kita semuanya. Dan apa yang kita lakukan menjadikan pahala jariah bagi kita yang akan memberikan investasi kita kelak di akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Albirru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.